Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas atau berlatih soal-soal untuk mempersiapkan kita dalam penilaian tengah semester. Silahkan kalian simak penjelasannya berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Selanjutnya nomor 8, jika tinggi tabung adalah 13, tinggi tabung adalah 13 dan jari-jari lingkaran alas adalah 7, hitunglah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 pi R kalikan R ditambah T. 2 kalikan 22/7, R-nya adalah 7 kalikan 7 ditambah 13, T-nya 13. Kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya 7 ya, kelipatan dari 7 agar bisa dibagi. Nah ini kita bagi, 2 kali 22 adalah 44, dikalikan 7 ditambah 13 adalah 20, maka hasilnya adalah 880. Ya, sekarang nomor 9, jika tabung luas permukaannya adalah 1884, kemudian jari-jarinya 10. Tinggi berapakah tinggi tabung? Luas permukaan tabung 2 pi R kalikan R ditambah T. Nah, permukaan tabungnya luasnya adalah 1884. 2 dikali, nah di sini sudah ada ya, pi-nya diminta 3,14. Jari-jarinya adalah 10 kalikan 10 ditambah T. Jadi 1884 sama dengan 2 kali 3,14 adalah 6,28 kalikan 10 berarti 62,8. Nah, kalikan 10 tambah T. Nah, sehingga kita lanjutkan di sampingnya ya. Sehingga 10 ditambah T itu sama dengan 1884 dibagi 62,8. Nah, ini hasilnya adalah 30. Betul kan? Maka T sama dengan 30 dikurangi 10 atau T sama dengan 20 cm. Nomor 10, diketahui volume sebuah tabung adalah 500 V. Volume rumusnya kan pi R kuadrat T. Volumenya 500 V sama dengan V. Dan diameter tabung tersebut adalah 10 cm, berarti jari-jarinya 5. Ini kuadrat kalikan berapakah tinggi? Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan V, maka tersisa 500 sama dengan 5 kuadrat per 25 T, maka T sama dengan 500 dibagi 25, maka T sama dengan 20 cm. Ya, berikutnya nomor 11, sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 1,4 meter dan tingginya 60 cm, penuh berisi minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil dengan panjang jari-jari 7 cm dan 12 tingginya. Berapa banyak tabung kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh minyak tanah tersebut? Nah, berarti di sini ada dua bentuk wadah tabung. Tabung pertama yang besar ya, misalkan kita gambarkan aja. Nah, ini misalkan tabung yang besar. Tuh, yang jari-jarinya itu 1,4 meter dan tingginya 60 cm. Kemudian ada tabung kecil-kecil. Nah, ada tabung kecil. Seperti saja dengan jari-jarinya
7 cm dan tingginya adalah 12 cm. Nah, misalkan yang ini adalah terisi penuh ya, yang warna biru ini akan dimasukkan ke tabung kecil ini, maka diperlukan tabung kecil berapa, jumlah tabung kecil yang dibutuhkan agar menampung semua isi minyak tanah ini. Jadi kita harus tahu volume dari minyak tanah yang ada di tabung yang warna biru atau tabung yang besar. Jadi kalau kita misalkan bedakan ya, kalau yang besar itu adalah berarti pi R-nya yang besar ya, P-nya yang besar. Nah, gitu artinya yang ini nih yang biru. Maka ini sama dengan pi, jari-jarinya adalah 1,4 itu berarti 140 cm ya, kuadrat. Nah, itulah biar mudah ya. Tingginya adalah 60 cm. Nah, ini Ibu biarkan seperti ini supaya nanti mudah dalam perhitungannya. Kemudian untuk tabung yang kecil, ini yang merah, pi sama dengan volume sama dengan pi R kuadrat T. Pi R-nya ada yang 7 kuadrat, 7 kali 7 kalikan tingginya 12. Maka berapa bisa jumlah tabung, berarti ini tinggal kita bagikan saja ya. Yang volume tabung yang besar yang tadi 140 kali 140 kalikan 60 kita bagi dengan tabung-tabung yang kecil, volume tabung yang kecil itu kan. Nah, ini kan bisa coret ya. Ini juga dapat 20, berarti 140 bagi 7 dapat 20, 60 kita bagi 12 dapat 5 kali 20 itu 100 kali 20 berarti hasilnya adalah 2000 buah ya. Jadi tabung yang dibutuhkan, tabung warna merah yang dibutuhkan adalah 2000 buah tabung warna merah. Nah, selanjutnya untuk nomor 12, jari-jari alat suatu kerucut adalah 6 cm. Ini jari-jarinya adalah 6 cm, kemudian tingginya 8. Hitung luas permukaan kerucut. Kita tahu bahwa luas permukaan kerucut rumusnya adalah pi R kalikan R ditambah S. Nah, S itu adalah garis pelukis, hubungan antara R dan S. S itu adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi di sini S kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 atau sama dengan 100. Jadi S sama dengan akar dari 100 adalah 10. Kalau yang sudah hafal ya tripel Pythagoras 6, 8 pasti S-nya adalah 10. Jadi di sini pi-nya kita pakai yang 3,14, kemudian kalikan dengan jari-jarinya 6 ditambah S-nya 10. Ini kita peroleh 301,44 cm persegi. Nomor selanjutnya 13, hitunglah volume kerucut yang diameternya, volume kerucut itu adalah 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 diameter alasnya 10, berarti jari-jarinya adalah 5 ya. Jadi di sini pi-nya kita gunakan yang 3,14. R-nya adalah 10, diameternya berarti jari-jarinya adalah 5 kuadrat kalikan tingginya 24. Jadi 24 bagi 3 dapat 8. 25 kuadrat kali 8 kalikan 3,14. Nah, ini hasilnya adalah 628 cm kubik. Nomor berikutnya, diketahui jari-jari dua buah tabung masing-masing
12 cm dan 20 cm. Jadi ada 2 buah tabung tuh ya. Nah, misalkan ada 2 buah tabung, lagi tabung yang merah. Ini ilustrasi saja. Tabung yang satu 20 cm jari-jarinya, yang satu lagi jari-jarinya adalah 12, dan tingginya mereka sama, kan? Jika tingginya sama, hitunglah perbandingan volume kedua tabung tersebut. Nah, jadi kalau hitung volume, perbandingan volumenya, berarti volume yang biru gitu ya berbanding volume yang merah gitu kan. Ini sama dengan volume yang biru, rumusnya adalah PR kuadrat T. Jadi ini yang biru berbanding PR kuadrat T, ini yang merah. Kita sederhanakan, P karena nilainya sama, T juga karena tingginya sama ya. Maka hasilnya tinggal jari-jari yang biru yaitu 12 kuadrat berbanding jari-jari yang merah 20 kuadrat. Ini adalah 144 berbanding 400. Hasilnya adalah 9 berbanding 25. Ya, masing-masing dibagi dengan 16. Ya, berikutnya diketahui diameter sebuah bola adalah 20 cm. Hitunglah luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu adalah 4 kali luas lingkaran. 4 kalikan 3,14. Nah, diameternya kan 20, berarti jari-jarinya adalah 10 kuadrat. Ya, ini hasilnya adalah 1256 cm persegi. Nah, nomor berikutnya, sebuah bola memiliki panjang jari-jari 14 cm. Itulah volume bola. Volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 kalikan 22/7. 14 pangkat 3 itu 14 kali 14 kali 14 gitu ya. Nah, ini 14 bagi 7 dapat 2. Ini hasilnya diperoleh 11.498,67. Dan ini soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah tabung, di dalamnya sebuah bola. Bola ini menyentuh semua sisi yang ada dalam tabung. Jadi diameter dari bola sama dengan diameter dari tabung. Tinggi dari tabung akan sama dengan diameter dari bola. Hitunglah volume tabung di luar bola. Jadi volume tabung dua bola itu artinya volumenya itu berapa? Volume tabung kurangi dengan volume bola. Ya. Volume tabung ini sudah ada, yaitu 165 dikurangi volume bola. Nah, berarti kita hitung dulu di sini volume dari bola, yaitu 4/3 pi R pangkat 3. Tuh ya. Ya. Kita tahu bahwa volume tabung, sini volume tabung adalah pi R berat T. Volume tabungnya 165 sama dengan pi R, jari-jarinya R. Nah, tinggi dari tabung, ini tinggi dari tabung itu sama dengan diameter atau 2 kali jari-jari, berarti T-nya kita ganti dengan 2R. Nah, sehingga 165 itu sama dengan 2 pi R pangkat 3 atau
PR pangkat 3 itu sama dengan 165 dibagi 2. Itu ya. Nah, jadi dari situ kita kembali lagi ke volume bola 4/3. Nah, ini PR pangkat 3 itu kan sama dengan yang ini ya. Berarti kalikan 165 per 2. Nah, ini 4 bagi 2 dapat 2. 165 kita bagi dengan 3 dapat 16 bagi 3 dapat 5, sisanya 15 bagi 3 dapat 5, 55. Jadi volume bola adalah 2 kalikan 55 yaitu 110. Nah, berarti volume totalnya adalah 165 kurangi volume bolanya adalah 110. Itu hasilnya adalah 55 cm kubik. Demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.